Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan pada hari ini masih suasana Paskah. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, supaya kita memperhatikan, supaya kita paham betul-betul apa itu Paskah. Ya, coba kita akan buka dulu firman Tuhan dalam Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 dimulai dari ayat pertama. Ini Paskah ini dimulai di tanah Mesir. Keluaran 12 ayat pertama tentang perayaan Paskah. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Puji Tuhan, kita telah mendengar pembacaan bahwa Paskah itu pertama sekali dilakukan orang Israel di tanah Mesir. Saudaraku, kenapa ini Paskah ada? Ini adalah awal pembebasan bagi orang Israel. Dari mana mereka dibebaskan? Dari perbudakan Mesir. Dari perbudakan Mesir. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, Paskah ini dibuat menjadi sebuah peringatan. Ya, sebuah peringatan. Dikatakan di sini, saudaraku, bulan ini, coba ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dan itu menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini artinya bahwa inilah menjadi bulan pertama dan tahun pertama penyelamatan bagi orang Israel. Mereka harus diselamatkan, mereka harus dibebaskan supaya mereka menjadi orang merdeka. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, alasannya, saudara dikasih oleh Tuhan, alasan mereka untuk keluar itu adalah supaya mereka beribadah. Supaya mereka apa? Beribadah. Jadi tujuan saudara dikasih oleh Tuhan, orang Israel keluar dari tanah Mesir itu supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran 23-25 demikian. Iya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ini saudaraku. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Haleluya. Ini saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa inilah yang dimaksud dengan penebusan, penyelamatan atau pembebasan, supaya orang Israel itu merdeka dari perbudakan. Dan caranya mereka harus
dikeluarkan dari. Maka saudaraku, sebagai tanda pembebasan itu, maka tadi bangsa Israel itu harus menyembelih seekor anak domba, yaitu domba itu harus jantan dan berumur setahun. Berumur setahun. Ya, inilah yang harus disembelih. Dan harus kumpul semua keluarga di satu rumah. Kalau rumah tangga itu terlalu kecil, dipanggil sahabatnya, tetangganya, supaya mereka menyatu untuk melaksanakan korban Paskah. Jadi kalau Paskah itu sebenarnya adalah berkorban. Maka setiap rumah tangga harus membeli seekor domba untuk disembelih. Dan itulah menjadi korban Paskah bagi mereka. Itulah menjadi korban Paskah bagi mereka. Sehingga mereka keluar, mereka dibebaskan oleh Tuhan dari tanah Mesir. Maka yang membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir adalah kuasa Tuhan, kesanggupan Tuhan, penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan yang membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bukan usaha manusia, tapi usaha Tuhan untuk membebaskan umatnya, supaya orang Israel itu menjadi orang beribadah. Supaya orang Israel menjadi orang beribadah. Maka mereka harus mulai beribadah di padang gurun. Di kemah. Itulah yang disebut kemah suci. Atau dalam bahasa lain tabernakel. Atau kemah sembahyang. Di sanalah mereka beribadah. Dan itu pertama sekali mereka laksanakan ibadah itu di padang gurun. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. Kalau dalam perjanjian baru itu artinya ditebus. Ditebus. Bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Nah, saudaraku, dan penebusan itu pun adalah usaha Tuhan, bukan usaha kita. Penebusan itu adalah usaha Tuhan untuk membebaskan umatnya. Nah, maka saudaraku, dalam kitab Yesaya, ini adalah nubuatan, ya, nubuatan bahwa korban Kristus, ya, korban Kristus. Ya, coba Yesaya 53 ayat 9 mulai. Yesaya 53 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Ya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Terus, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini adalah nubuatan tentang Paskah, ya. Ini adalah nubuatan tentang Paskah bahwa Kristus, ya, yang sudah ditetapkan menjadi korban Paskah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini bahwa saudara dikasih oleh Tuhan bahwa Kristus itu harus disembelih, harus menjadi korban. Makanya saudaraku, di dalam ayat yang ke-8 tadi
Ya, ayat yang ke-9 tadi yang kita baca, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, saudaraku. Dia disamakan dengan orang-orang berdosa. Ya, bahkan kalau kita melihat, saudaraku, ketika dia disalib di Bukit Golgota, dia disamakan dengan para penjahat. Di kiri kanannya adalah para penjahat ulung. Bahwa mereka menganggap Yesus itu adalah penjahat ulung. Disamakan. Dan itu harus dialami. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Itu harus dialami supaya apa? Supaya Kristus ditetapkan menjadi korban keselamatan. Saudaraku. Ayat 10 tadi dikatakan, coba baca. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia Terus dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Iya, dan Kristus itu telah menyerahkan dirinya menjadi korban penebus salah. Itu Paskah. Maka saudaraku, Paskah itu bagi kita adalah ketika Kristus menjadi korban bagi kita. Ketika dia mati di kayu salib, dia telah menebus dosa kita. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Dia telah menebus dosa kita. Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan oleh kerelaannya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, keselamatan bagi kita itu adalah karena kerelaan Tuhan. Kalau kita melihat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24, coba dibaca. Ya. Roma pasal 3 23 dan 24. Iya. Karena semua orang telah berbuat dosa, iya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus berusaha menebus kita dengan kerelaannya. Bukan karena kita sudah baik, bukan. Tetapi justru kita adalah orang berdosa, masih berada dalam perbudakan dosa, tetapi ada usaha Tuhan untuk membebaskan kita terus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Dan ternyata Kristus Yesus itu telah ditentukan menjadi korban Paskah untuk memperdamaikan, yaitu kita jemaatnya kepada Allah. Terus karena iman dan dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasih, ini adalah usaha Tuhan. Sedikit pun tidak ada usaha kita. Tetapi sebenarnya ini adalah usaha Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, kalau kita telah mendapat kasih karunia, kalau kita telah mendapat anugerah Tuhan, sehingga dosa-dosa kita disucikan, sehingga dosa-dosa kita diampuni, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita harus beribadah? Maka ketika kita sudah disucikan, sudah diampuni, saudara, maka kalau dalam perjanjian baru, saudara, itu baptisan itu adalah menjadi lambang korban Kristus, lambang kematian. Ya, Matius pasal 3. Ya, ayat 11. Matius pasal 3:11. Ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan,
bahwa baptisan tersebut adalah menjadi lambang penebusan atau pengampunan dosa. Maka dikatakan, aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Ini saudaraku, coba satu ayat lagi. Ya, coba Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Supaya kita perhatikan. Saudaraku, apa? Iya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-8 38 demikian. Iya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah saudaraku, baptisan itu menjadi lambang kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau dalam perjanjian baru, baptisan itu menjadi lambang kematian, lambang korban Kristus, kematian dan kebangkitan. Jadi ketika dibaptis, itu adalah lambang kematian dan bangkit. Dan itulah penebusan pertama. Penebusan. Coba ulang sebentar. 38. Jawab mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Untuk pengampunan oleh darah Yesus. Penyucian dosa, pengampunan dosa oleh darah Kristus. Lewat sakramen baptisan air. Nah saudaraku, ini baru langkah pertama penyelamatan. Ini baru langkah pertama penyelamatan. Setelah itu nanti baru kita diarahkan kepada kepenuhan roh. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kepada kepenuhan roh. Supaya apa? Supaya Tuhan menuntun, mengerahkan kita, membawa